Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Penzina, pertanyaannya, penzina yang dimaksud dalam surat An-Nur ayat ketiga itu seperti apa? Apakah wanita yang belum menutup aurat termasuk di dalamnya? Penzina yang dimaksudkan di situ ya zina yang besar, bukan zina yang kecil ya. Zina yang besar itu apabila terjadi hubungan seksual ya. Adapun melihat atau menyentuh atau mendengar itu zina yang kecil. Tapi yang dimaksud dalam ayat tersebut penzina yaitu dengan zina yang besar ya. Seksual ya. Jima atau senggama yang diharamkan Allah yang bukan pada tempatnya, bukan pada pasangan yang halal. Apabila baru setelah menikah kita bertobat menjadi solehah dan suami masih belum bertobat, apakah pernikahan kita dahulu termasuk dalam ayat tersebut? Ya. Kalau dua-duanya bertobat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni keduanya. Akan tapi kalau satu belum bertobat, masih terjerumus kepada zina yang akbar, zina yang besar, maka yang seperti ini hendaklah dipisah. Ya, karena tidak boleh tetap berjalan dengan pasangan yang penzina ya. Laki-lakinya penzina atau perempuannya penzina. Tapi kalau sudah bertobat dari zinanya ya, dan mudah-mudahan Allah SWT telah menerima taubatnya, maka diperbaiki dengan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang tidak baik tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas petunjuk Allah saya meminta penjelasan, adakah yang dikisahkan pada masa sahabat dahulu atau setelahnya tentang kabar seorang wanita salehah yang menikah dengan laki-laki yang tidak saleh, namun setelah pernikahan tersebut atas kehendak Allah laki-laki tersebut menjadi yang laki yang saleh. Semoga Allah kebaikan, amin. Jazakumullah khairan. Ya mungkin saja ada, bukan suatu perkara yang mustahil. Bukan suatu perkara yang mustahil, tapi saya tidak tahu apakah saya tidak tahu kabarnya. Yang jelas mungkin saja ada. Jadi seorang wanita salehah yang menikah dengan laki-laki yang tidak saleh, namun setelah perkawinan bisa saja. Ya. Nah, tapi tadi dikatakan yang jadi topik pembicaraan tadi diharamkannya untuk menikah ya, wanita muslimah yang salehah menikah dengan penzina. Yang ini sebagian ulama mengatakan pernikahannya tidak sah. Sebaliknya laki-laki yang saleh menikah dengan wanita penzina, ini juga pernikahannya sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ini yang menjadi topik pembicaraan. Tapi kalau kriteria tidak saleh yang selain itu mungkin saja terjadi. Nah, tapi tetap saja dianjurkan, bukankah kita katanya mengikuti sunnah Rasulullah ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, fadzfar bidzatid din, kalau hendak menikah tolonglah, kata Rasulullah SAW, maka lihatlah agama dan akhlaknya. Ini kalau kita sudah mendengar hadis Rasulullah seperti ini, kenapa kita cari alternatif yang lain? Iya. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah maka dia akan selamat insyaallah di dunia dan akhirat ya. Maka hendaklah kita mentaati Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam hal ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari laki-laki yang soleh
ataupun mencari wanita yang salehah, dan kepada wali-wali dalam memilihkan anaknya atau keluarganya, calon kerabatnya itu wanita yang salehah atau laki-laki yang saleh. Mudah-mudahan dengan itu kita akan diberkahi kemudian hari. Apa hukumnya bagi wanita dan laki-laki yang menikah berbeda agama? Tergantung pernikahannya seperti apa. Kalau laki-laki diperbolehkan dalam Islam itu untuk menikah wanita yang baik-baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, ini bisa, boleh. Tetap wanita yang baik-baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau sekiranya dia penzina, haram hukumnya. Jangankan wanita Yahudi dan Nasrani, wanita muslimah kalau dia penzina tidak haram hukumnya untuk menikah. Ini kalau laki-laki. Adapun laki-laki, ini yang pertama, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, jenis yang kedua, laki-laki muslim ya, menikah dengan selain Yahudi dan Nasrani. Beda agama selain Yahudi dan Nasrani, ini juga tidak sah nikahnya, haram hukumnya. Itu. Bagian yang ketiga, jenis yang ketiga, wanita ya, wanita muslimah menikah kepada selain muslim ya, maka ini haram hukumnya dan tidak ada pengecualian. Apakah laki-lakinya dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau musyrik dan agama-agama yang lain, maka ini haram dan pernikahannya pernikahan yang batil, tidak sah. Ya. Tapi tetap saja ulama menasihatkan ya, bagi laki-laki yang mungkin jatuh hati sama wanita yang Yahudi atau Nasrani ya, hendaklah dipikir-pikir terlebih dahulu kemaslahatan dan kemadaratannya ya, khususnya nanti setelah lahir anak-anak ya, dan lain sebagainya ya, dikhawatirkan anak-anaknya terbawa ke dalam agama non-muslim ya. Maka walaupun boleh bagi laki-laki yang menikah Yahudi dan Nasrani, tetap dianjurkan untuk memilih wanita muslimah yang salehah, tetap ya. Bagaimana dengan suami istri yang tertinggal terpisah selama 3 bulan, tidak dinafkahi lahir dan batin ya. Ini tidak dibenarkan ya, tidak diperbolehkan secara syariat. Kalau tidak ada udzur, tidak ada landasan yang syar'i ya, tidak ada alasan yang disyariatkan meninggalkan istri lebih dari 3 bulan, ini haram hukumnya. Dan bagi istri berhak untuk minta ke hakim diselesaikan secara baik-baik ya, atau terlebih dahulu minta dari pihak keluarga untuk mendamaikan secara baik-baik. Ini kalau tanpa alasan syar'i. Tapi kalau ada alasan syar'i, misalnya pergi belajar menuntut ilmu, atau dan istrinya ridho serta tidak saling memadaratkan, bisa saling bila satu sama lain bisa menjaga diri, atau suaminya dalam rangka mencari nafkah dan lain sebagainya, ini alasan syar'i ya. Tapi kalau tanpa alasan syar'i ya, kemudian tidak dinafkahi lahir dan batin, ini adalah zalim. Ini perkara zalim ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada semuanya. Apakah boleh menggugurkan janin belum sampai 120 hari karena alasan bahwa janin tersebut cacat? Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yursalu ilaihi malak fayunfuhu fihi ruh. Jadi hakikatnya janin itu dikatakan manusia ya. Janin itu dikatakan manusia itu terhitung dari ditiupkannya ruh ya, ditiupkannya ruh. Tadi dikatakan 40 hari. Jadi bahwasanya penciptaan manusia di perut ibunya, di rahim ibunya
40 hari segumpal darah, ya. Nutfah, kemudian 40 harinya menjadi mudghah, ya. Kemudian 40 hari berikutnya ditiupkan ruh, ya, jadi 120 hari itu sudah dikatakan dia manusia. Disebutkan ada ulama, ya. Ada diperbolehkan, ya. Diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan kurang daripada 40 hari, walaupun tanpa alasan yang jelas, ya. Karena sebagaimana diperbolehkan azal itu senggama terputus, ya. Padahal dikatakan bahwasanya senggama terputus itu adalah wa'dul khafi, ya. Wa'dul khafi membunuh calon bayi, ya. Karena sperma itu bakal jadi calon bayi nantinya kalau bertemu dengan sel telur. Di sini sebagai ulama membolehkan, atau banyak dari ulama membolehkan untuk azal, jadi senggama terputus, ya. Senggama terputus. Di antara hal-hal yang membolehkan menggugurkan janin, ya. Di antaranya kalau dikhawatirkan kehamilan tersebut akan menimbulkan mudarat atau membahayakan nyawa ibunya, maka seperti ini ulama membolehkan. Ya. Tadi, jadi kalau selain itu kurang daripada, sebagian ulama mengatakan kurang dari 40 hari. Apakah dibolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya? Ya, boleh sekali. Boleh sekali. Tapi yang paling berhak menikahkan itu adalah bapaknya. Bapaknya, kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada juga baru anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, saudara laki-laki. Kalau tidak ada saudara laki-laki, paman. Iya. Paman dari pihak bapak, iya. Kalau tidak ada paman, anak paman, dan seterusnya. Jadi saya ulangi, yang paling berhak untuk menikahkan bapak, ini nomor 1, derajat pertama. Nomor 2, kakek. Nomor 3, anak laki-laki yang tertua. Nomor 4, paman. Iya, dari pihak bapak. Nomor 5, anak-anak paman, dari pihak bapak tentunya. Apakah ahli waris? Ya, laki-laki dari pihak wanita itu yang bisa menjadi wali. Apakah ahli waris laki-laki dari pihak wanita? Iya, boleh. Ya. Tadi sudah disebutkan ahli waris laki-laki dari pihak wanita bisa bapak, bisa kakek, bisa tadi yang saya sebutkan 5 kelompok tadi. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "La nikah illa biwali." Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kemudian hadis yang lain mengatakan, "Alhiqul faraid bi ahliha, sama baqiya fali aula rajulin zakar." Kata Rasulullah, bagikanlah harta waris itu kepada orang-orang yang berhak, yang sesuai takdir-takdirnya atau hitungan-hitungannya dalam Al-Quran. Jadi sebelum segala sesuatu seperti itu dilihat dulu. Iya. Kalau istri, ya. Kalau suami meninggal, kalau seorang laki-laki meninggal seorang istri, maka istrinya dikasih dulu. Kalau ada anak, ya, istrinya mendapat 1/8. Ya. Kalau tidak ada anak, istrinya mendapat 1/4, ya. Dan seterusnya. Kalau ada orang tua, bapak, ya,
dapat dulu 1/3 kalau tidak punya anak, kalau ada anak 1/6, ini dulu. Ya seperti ini dibagikan. Sama bakia, kalau ada sisa, maka bagi wali yang terdekat, wali laki-laki yang terdekat. Ya. Kalau ada sisa, kasihkan pada wali laki-laki yang terdekat. Nah, dari sini dikatakan oleh ulama, sebenarnya wali itu yang paling dekat, yang paling berhak untuk menikahkan mauliyahnya. Ya, mauliyahnya atau pihak wanita yang hendak dinikahkan. Ya. Kemudian ada satu pembahasan lagi. Sebagian ulama membolehkan kalau sekiranya tidak ada dari pihak laki-laki, ya, kalau tidak memiliki keluarga laki-laki, ya, bisa saja mungkin karena anak zina, ya, lahir dari perzinahan, ini dia tidak mewarisi dari pihak bapaknya. Jadi bapaknya tidak berhak, bapak zinanya tidak berhak menjadi wali, kakek zinanya tidak berhak menjadi wali, dan lain sebagainya. Ya, maka yang seperti ini, anak perempuan yang lahir daripada zina, ini sebagian ulama mengatakan walinya langsung hakim. Iya. Sebagian ulama yang lain mengatakan walinya dari saudara dia seibu. Ya. Saudara dia satu ibu. Ya. Dari pihak ibunya. Ini kondisi tidak ada wali dari laki-laki. Ya. Bisa dua, bisa ke hakim, bisa juga ke saudara laki-laki seibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bolehkah melakukan amar ma'ruf pada orang yang masih awam, tapi yang awam ini sedang belajar? Yang kedua, bagaimana sikap yang adab bagi seorang yang mendapatkan amar ma'ruf atau ketika mendapatkan kebenaran, apakah menerima dengan tawadhu atau mengingkari dengan alasan masih awam? Jika mengasuh seorang untuk mau belajar dan menyampaikan pendidik ilmu serta wajib mengetahui agar tidak salah dalam beramal, belum sesuai dengan keadaan orang tersebut, apakah dilarang dalam sisi dakwah? Amar ma'ruf itu adalah amalan yang mulia. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya, atau hendaklah dia ingkari dengan lisannya, atau paling tidak dia diamkan dengan hatinya, dan itulah sebaik-baik keimanan. Serendah-rendah keimanan. Akan tetapi disebutkan oleh ulama bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada dawabitnya, harus ada kaidah-kaidahnya, harus ada prosedurnya. Ya. Tidak boleh dilaksanakan dengan serampangan. Karena amar ma'ruf apabila dilaksanakan dengan serampangan, dia bukan dapat pahala, akan tapi bisa mendapat dosa. Amar ma'ruf yang dilaksanakan dengan serampangan haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya. Dan beberapa kaidah yang disebutkan oleh ulama dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ada beberapa kaidah. Di antaranya, hendaklah menimbang kemaslahatan dan kemadaratan. Jadi seorang yang sebelum dia menyampaikan amar ma'ruf, hendaklah dia menimbang-nimbang kemaslahatan dan kemadaratan. Apakah apabila dia sampaikan amar ma'ruf ini masalahnya lebih besar dan madaratnya tidak ada, maka dia sampaikan. Kemudian
apabila seandainya dia sampaikan amar ma'ruf tersebut justru orang lari daripada dakwah, maka ini haram hukumnya. Akan dituntut nanti di hari kiamat dia menjauhkan orang daripada al-haq. Dia menjauhkan orang daripada dakwah yang benar. Dia menjauhkan orang daripada ilmu. Padahal maksudnya baik. Tidak semua maksud yang baik itu adalah kebaikan. Bisa saja maksudnya baik, tapi tata cara yang tidak benar, maka ini adalah dosa. Dosa besar menjauhkan orang daripada ilmu. Ya, ini harus melihat sisi baik dan sisi buruknya. Ya, apalagi disebutkan di sini kalau sekiranya orangnya awam. Ya, orang awam, ya. Sebagaimana orang awam banyak hal-hal yang harus kita maklumi. Ya. Banyak hal-hal yang harus kita maklumi dan dalam mendakwakannya harus tahu prioritas. Ya, coba lihat dengarkan hadis Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'ad, innaka satati qauman ala kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa in masa'ulaka lidzalik fa akhbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala farada alaihim khamsa salawat min yawmin wa lailah wa in masa'ulaka lidzalik fa akhbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala farada alaihim zakat wa min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Lihat bagaimana Rasulullah memesankan kepada sahabatnya yang mulia bagaimana tata cara beramar ma'ruf, bagaimana tata cara berdakwah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Alkitab. Jadi ini lihat, pertama-tama seorang diwajibkan untuk mengilmui, untuk mempelajari siapa yang akan dia dakwakan. Harus tahu backgroundnya, harus tahu latar belakangnya. Tidak semua orang sama diucapkan. Ya. Tidak cukup tahu ini haram, ini halal kemudian disampaikan, tidak cukup. Tidak berhak yang seperti itu. Jadi yang berhak dia tahu pertama terlebih dahulu latar belakang orang yang akan dia dakwai supaya dia tahu cara yang seperti apa yang dia akan masuki. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, "Faliyakun awwala ma tad'u ilaihi." Hendaklah seorang itu punya prioritas. Target utama bagaimana dia mentauhidkan Allah. Karena dengan tauhid yang benar seorang akan terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Apa faedahnya cadar? Apa faedahnya jenggot? Apa faedahnya celana ngatung kalau ternyata tauhidnya berantakan? Demi Allah tidak ada faedahnya. Ya. Ini kenapa dakwah Ahlussunnah senantiasa mengedepan tauhid? Karena dakwah sunnah adalah dakwanya para rasul yang mengajak orang kepada tauhid. Ini target utama dalam dakwah. Seorang harus tahu seperti apa Allah, bagaimana Allah, seperti apa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kenapa dia harus mentauhidkan Allah, dan bagaimana perwujudan tauhid, dan bagaimana konsekuensi-konsekuensi tauhid. Ini harus target utama. Ya, jangan sampai mendakwahkan selain tauhid, ya. Tapi ternyata melarikan orang dari tauhid. Ya. Menyampaikan, kamu kok masih pakai lipstik sih kemana-mana? Kamu kok masih kerja di luar rumah sih kemana-mana? Padahal dia masih butuh tauhid. Akhirnya dia lari daripada tauhid. Ya. Walaupun mungkin dia pakai cadar, tapi lari daripada tauhid. Nanti akan dituntut di hari kiamat. Kenapa dia melarikan orang dari tauhid? Nanti dikhawatirkan di hari kiamat dia nuntut, ya Allah, saya lari dari tauhid gara-gara si fulan, ya, atau gara-gara si fulan melarikan saya dari tauhid, melarikan saya dari ilmu. Kalau saya masih butuh ilmu, ya mungkin saja, ya mungkin karena dia laki-laki yang masih merokok, ya, atau masih mencukur jenggotnya, atau mungkin masih kerja di bank atau yang selain sebagainya. Ya, kemudian kita langsung berbicara masalah itu tanpa hikmah. Akhirnya dia lari dari tauhid. Apa faedahnya? Dia keluar dari bank tapi tauhidnya berantakan. Apa faedahnya? Dia pakai cadar tapi akidahnya berantakan. Tidak ada faedahnya sama sekali. Demi Allah tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi yang kedua, setelah dia menimbang maslahat dan madarat, seorang harus berdakwah. Tata cara yang kedua harus mengedepankan perkara yang paling penting di antara penting. Harus ngerti prioritas.
agar jangan sampai salah jalan. Dia sendiri yang madarat nanti. Ya. Dia sendiri yang madarat kalau menyampaikan pesan dan menyampaikan amar ma'ruf, tapi bukan ma'ruf yang ada nantinya. Madarat yang timbul, orang lari dari dakwah sama sekali. Ya. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang dia perbuat. Menjauhkan orang daripada tauhid, daripada ilmu yang hak. Ya. Itu yang kedua, harus mengerti prioritas. Yang ketiga, harus dengan bijaksana, harus dengan hikmah, harus dengan lemah lembut, ya. Harus dengan bentuk tidak memalukan di hadapan umum. Ya. Harus ditampakkan kita tuh cinta, harus kita tuh sayang kepada orang yang kita dakwai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Salahkan kepada kalian juru dakwah, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi dia perkara-perkara yang menyusahkan kalian. Ya, menyusahkan kaum mukminin itu berat bagi seorang pendakwah. Iya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Seorang pendakwah haruslah dia itu haris. Ya, haruslah dia itu kepingin semua orang ini baik. Iya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan kaum mukminin itu lemah lembut. Bukan takabur, bukan sombong, bukan angkuh, tapi lemah lembut mengalah. Ya, dengan kaum mukminin, sesama kaum mukminin. Ini yang ketiga. Ya, jadi yang harus tahu tata cara dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak serta-merta langsung diingkari, tidak serta-merta langsung frontal dialkau. Yang ketiga, yang pertama harus mengerti maslahat dan madaratnya. Ya, yang kedua, dia harus mengerti background siapa yang akan dia dakwai. Kemudian yang ketiga, dia harus tahu prioritas dalam berdakwah. Ya. Yang keempat, harus dengan lemah lembut. Ya. Ya. Menampakkan kasih sayang. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Ya. Wa qul lahum qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lihat, Nabi Musa dan Nabi Harun dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala datangi Firaun. Ucapkanlah ucapan yang lemah lembut, ya. Mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran. Lihat, ini Nabi. Ya, Musa dan Nabi Harun disuruh datang ke Firaun, makhluk yang paling kafir di atas muka bumi. Ya. Itu saja tetap dianjurkan untuk berbicara lemah lembut supaya dia bisa ambil pelajaran. Ini hukum asalnya dalam berdakwah harus dengan hikmah, dengan lemah lembut supaya orang bisa menerima apa yang dia sampaikan. Ya. Kemudian tadi juga kita sebutkan poin yang selanjutnya yang harus kita ketahui dalam berdakwah dalam amar ma'ruf, kita harus mengilmui apa yang kita sampaikan. Ya. Harus mengilmui apa yang kita dakwakan. Ini harus kita ilmui, apakah ini hukumnya haram, dalilnya seperti apa. Apakah ini hukumnya sunnah, dalilnya seperti apa. Bukan cuma sekedar dengar-dengar, tapi harus mengilmui. Ya, al-ilmu qaulul qaul wal amal. Jadi al-sunnah harus berilmu sebelum berbuat dan berbicara. Ya, harus berbuat sebelum berbuat dan berbicara. Ya. Kemudian apabila kita melihat kemungkaran, tidak serta-merta harus diingkari. Harus menunggu waktu yang tepat. Ini tata cara dalam berdakwah juga. Lihat bagaimana suatu hadis. Katanya mau ikut hadis. Ini hadisnya. Rasulullah SAW ketika disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, lau anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah, la aqattul Ka'bah wa la ja'altuhu babain, baban yadkhulu fin nas wa baban yakhruju minhu." Wahai Aisyah,
kata Rasulullah SAW, kalaulah tidak sekiranya kaummu ini masih baru daripada keislaman, niscaya aku sudah gubah Ka'bah sebagaimana gubahan buatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, lihat, ini perkara yang munkar. Kan kalau merubah bangunan Ka'bah daripada bangunan yang aslinya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbeda. Ya. Padahal itu mungkar, tidak mesti langsung diingkari. Kenapa? Kalau diingkari pada saat itu, madaratnya lebih besar. Kalau diingkari pada saat itu, madaratnya lebih besar. Dirubah misalnya pada saat itu, madaratnya lebih besar. Akan menimbulkan keingkaran daripada orang-orang musyrikin, daripada orang-orang yang masih baru dalam pada Islaman. Ya. Akan merubah tauhidnya. Lihat, ini Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya Rasulullah tetap mengedepankan akidah kaum muslimin, tetap mengedepankan tauhidnya kaum muslimin. Ya. Ini salah satu contoh hadisnya. Jadi menunda, bisa saja seorang menunda suatu perkara, mendakwakan suatu perkara ditunda karena menanti perkara yang lebih besar daripada itu, khawatir akan terjerumus kepada perkara yang besar daripada itu. Hadis yang lain, coba lihat, ya, coba dengarkan. Rasulullah SAW suatu saat mendapati salah seorang badui yang kencing di masjid. Coba lihat, apa hukumnya kencing di masjid? Haram. Ya, dosa. Ya. Dosa yang seperti ini. Tapi apa kalau langsung diingkari? Tidak. Jadi tidak mesti setiap kemungkaran yang kita lihat langsung serta-merta kita ingkari. Harus menimbang-nimbang, harus pakai qawaid yang kita sebutkan tadi. Harus pakai prosedur-prosedur yang kita sebutkan tadi. Kalau tidak, bukannya dapat pahala, tapi kita dapat dosa. Bukannya kebaikan yang kita dapatkan, tapi keburukan yang kita dapatkan. Jadi ketika salah seorang badui tadi, termasuk dari kalangan kaum muslimin, termasuk dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, mungkin di masjid, haram hukumnya, najis hukumnya, tidak serta-merta. Jadi ketika ada sebagian sahabat hendak melerai, hendak menghalangi, hendak mencegah, ya kan? Karena berdalil juga dengan hadis, barang siapa melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dicegah pada saat itu. Tidak, jangan. Ya. Jangan dia sampai dia puas. Lihat. Ya. Bukannya Rasul membiarkan kemungkaran, Rasulullah SAW tidak mencintai kemungkaran, akan tapi tahu trik-triknya, tahu tata cara bagaimana mengingkari suatu kemungkaran. Dibiarkan dulu dia sampai puas. Ya. Dibiarkan sampai puas, kemudian setelah puas, ya. Kemudian baru diajari. Ya. Baru diajari dengan lemah lembut, dengan baik. Bahwasanya sesungguhnya masjid, wahai sahabatku, masjid itu tidak berhak untuk dikotori. Masjid itu untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, gitu. Ya, akhirnya diterima oleh badui ini, sahabat ini, dakwanya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, sebagian sahabat yang hendak mengingkari tadi, dilarang oleh Rasulullah SAW. Justru yang berusaha untuk amar ma'ruf dilarang, untuk mengingkari kemungkaran dilarang, karena belum tepat waktunya. Disebutkan oleh ulama banyak kenapa Rasulullah SAW mencegah sebagian sahabat yang hendak melarang, padahal di situ dia hendak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena dikatakan ulama apabila dicegah pada saat itu, kemungkaran akan semakin besar. Iya, kemungkaran akan semakin besar, dan ini tidak boleh. Bisa saja dia akan lari daripada dakwah Islam. Iya, bisa saja najisnya akan kemana-mana. Iya, maka seperti ini ditunda dulu oleh Rasulullah SAW, didakwain, kemudian setelah selesai suasana tenang, didakwai dengan lemah lembut, akhirnya diterima. Iya. Maka dari sini, semoga Allah merahmati salah seorang syair. Ya. Ini adalah syair Arab yang bagus sekali. Ini hendaklah ditanamkan bagi setiap orang yang hendak melaksanakan amal ma'ruf. Ini ada salah seorang syair yang membawakan syair. Ya. Ini tentunya bersumber daripada Al-Quran juga dan Sunnah, karena maknanya benar. Beliau berkata, man angkara munkaran bi angkara taghasili haidin bi baulin aghbara. Ya. Barang siapa, dia katakan yang artinya barang siapa yang berusaha
beramar ma'ruf atau beramar ma'ruf nahi mungkar ternyata bisa menimbulkan kepada perkara mungkar yang lebih besar, madaratnya lebih besar, ya, orang lari daripada tauhid, orang lari daripada sunnah, maka dia bagaikan orang yang hendak mandi junub dari haid, ya, tapi dengan air kencing. Ya, apa? Madaratnya lebih besar. Bayangkan coba. Orang yang hendak mandi junub dari haid, selesai haid, suci dari haid, mandi junub. Cara mandi junubnya dengan air kencing. Ya, semestinya najisnya pada satu titik, ya, pada satu titik saja. Tapi dengan air kencing ke seluruh badan. Ya, ke seluruh badan najis semua. Orang yang mengingkari suatu perkara kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bisa menimbulkan perkara yang besar daripada itu sama seperti ini. Ya, benar bukan? Bodoh. Yang lebih daripada bukan sekedar bodoh, tapi akan berakibat kesengsaraan nanti di akhirat karena akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia perbuat daripada kemungkaran dan mengingkari perkara mungkar dan menimbulkan madarat yang lebih besar. Jadi sini, jadi hati-hati. Ya. Jadi bukan semata-mata dia tahu itu hukumnya haram kemudian disampaikan seenak-enaknya saja. Ya. Tidak, harus dengan ilmu juga bagaimana cara mendakwakan. Harus dengan prosedur-prosedur yang diizinkan oleh syariat. Bukan dengan kangauran dan bukan dengan semangat 45 saja. Ya, ini perlu diperhatikan agar jangan sampai suatu saat nanti di akhirat kita menyesal. Dan kalau orang-orang menuntut kita, kenapa kita melarikan mereka daripada al-haq dan as-sunnah? Jadi, kembali kita katakan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah amalan yang mulia. Dan hendaklah yang melaksanakannya orang-orang yang mengerti ilmunya. Ya, tadi kita sebutkan dengan beberapa persyaratan atau dengan beberapa pertimbangan. Ya. Tadi mungkin ada 5 atau 6 yang kita sebutkan. Ini harus diilmui, kemudian baru dilaksanakan. Ya, supaya amar ma'ruf nahi mungkar kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kema'rufan, bukan sebagai kemungkaran justru. Ini harus diilmui. Dan inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita semuanya. Dan inilah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Afwan Ustaz, jika pertanyaan saya keluar dari topik kajian hari ini, ya. Jika seorang ingin menyembelih seekor kambing sebagai hewan kurban untuk dirinya dan keluarganya, namun ia meminta petugas untuk mewakilkan dirinya menyembelih kurban tersebut, perlukah ia menyampaikan nama-namanya dan nama-nama keluarganya kepada petugas untuk disebutkan pada saat menyembelih? Nggak mesti, secara global saja. Ya, secara global saja. Lafaz menyembelih itu sendiri apakah diucapkan dengan lisan atau cukup dengan niat dan hati petugas tersebut? Bisa dilafazkan sunnah seperti Rasulullah SAW ketika menyembelih kambing, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Allahumma taqabbal anni wa an ummati. Ya Allah, terimalah sembelihanku ini dan untuk umatku. Artinya ketika orang menyembelih, ya seperti itu diucapkan, Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti misalnya. Ya Allah, terimalah ini dari aku dan dari keluargaku. Jadi kalau kambing itu boleh tasrikun fil ajr, bukan tasrikun fit saman. Apa maksudnya? Seorang boleh dia meniatkan untuk orang lain. Ya, boleh dia meniatkan untuk diri sendiri dan orang lain boleh. Sebagaimana tadi hadisnya kita sebutkan. Akan tetapi tidak boleh patungan dalam
membayar kambingnya tidak boleh. Iya, tidak boleh patungan dalam membayar kambing. Kambing cuma satu orang. Ini kalau sisi patungannya. Tapi kalau niat pahalanya boleh. Mau dikasihkan ke 100 keluarganya, 200 silakan. Iya. Ini kalau kambing. Kalau sapi boleh. Iya. Patungan 7 orang boleh. Iya. Tapi kalau meniatkan pahala boleh ke siapa saja, tidak terbatas. Setelah selesai sholat biasanya saya istighfar 33 kali. Istighfar 3 kali, Rasulullah istighfar 3 kali. Ya, mungkin salah tulis saja. Istighfar 3 kali, tasbih, tahmid, tahlil 33 kali, ya. Tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, dan tutup la ilaha illallah lahul mulku alhamdulillah kullu syai'in qadir. Atau digenapkan 34 dengan takbir. Ini boleh semua. Sunnah semua hukumnya. Sesuai dengan sunnah insyaallah. Sebagian lagi kalau mau ditambahin ayat kursi, atau ditambahin qul huwallahu ahad, ditambahin qul a'udzu birabbil falaq, ditambahin qul a'udzu birabbin nas. Mengucapkan doa pada waktu sebelum salam ketika sholat dengan menggunakan bahasa sendiri, memohon sesuai yang diinginkan, di samping mengucapkan doa yang telah diajarkan, termasuk perkara yang boleh atau tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan, "Falyad'u ma syaa", mintalah sesuai dengan keinginan. Ya. Mintalah sesuai dengan keinginan. Ya. Ya. Yang pertama, dia kalau bisa mengamalkan sunnah, kalau tidak dikatakan ulama atau dikatakan mayoritas ulama boleh memilih doa yang dia suka. Ada pertanyaan yang keempat, tapi saya tunda jawabannya, ya. Karena ini termasuk ke dalam uslub dalam berdakwah. Ya, karena kita tadi menyinggung masalah dakwah, bagaimana tata cara berdakwah, ini juga tidak semua perkara itu harus dibicarakan. Karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, "Ma anta bimuhadditsin qauman lam yablughu uquluhum illa kana fi ba'din fitnah." Janganlah engkau membawakan suatu pesan, janganlah engkau membawakan suatu ilmu yang tidak bisa dipahami akal sebagian mereka, maka kecuali akan bisa menimbulkan fitnah. Inilah nasihatnya para ulama, ya rahimahullah taala jemaah. Nasihatnya Syekh Muqbil, nasihatnya Syekh Rabi, nasihatnya Syekh Fauzan, nasihatnya Syekh bin Baz, nasihatnya ulama-ulama al-sunnah yang lainnya, yang terdahulu dan sekarang. Jadi satu permasalahan yang belum layak untuk disampaikan kepada orang-orang tertentu tidak boleh disampaikan. Boleh tidak seorang janda meminta kriteria tertentu untuk ikhwan yang hendak dinikahi, tentunya setelah pilihannya dari kalangan salafiyin? Boleh dong, punya hak. Ya, ya, boleh. Ya. Mau kriteria yang apa? Yang penting sesuai dengan syar'i. Yang penting kriteria sesuai dengan syariat. Apa hukumnya bagi wanita dan laki-laki yang menikah berbeda agama, laki-lakinya Hindu dan wanita Islam? Ini dibatalkan nikahnya, haram nikahnya dan batil nikahnya. Minta ke pengadilan agama untuk diselesaikan, dan tidak ada ulama yang membolehkan seperti ini. Bagaimana dengan suami istri yang tinggal terpisah selama 3 bulan tidak jumpa? Itu sudah dijawab. Bagaimana maksudnya dengan ta'addud menikahi janda seperti yang sekarang ini diperbincangkan, menikahi janda yang susah lebih baik daripada pilihan yang lainnya? Apakah ada syarat tertentu?
Boleh saja, silakan bagi yang pengen ta'addud, boleh menikahi janda, boleh menikahi gadis, silakan. Tergantung dia kepinginnya yang mana, tergantung maslahatnya seperti apa, ya, tergantung pertimbangan-pertimbangannya tertentu. Proses ta'aruf yang benar seperti apa? Ya. Ya. Yang sesuai dengan tuntunan syariat, dan alhamdulillah sekarang kita lagi belajar. Ya. Di antaranya yang paling penting harus kita ketahui, tidak menimbulkan fitnah. Ini yang paling penting. Tidak terjerumus nantinya ke dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan. Kemudian juga harus dengan adab-adab yang syar'i, ya. Dianjurkan untuk secepat mungkin prosesnya, ya. Apabila sudah merasa cocok, karena kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Dan dianjurkan untuk misalnya suatu saat labor diantaranya ini salah satu proses ta'aruf, ya, saling melihat satu sama lainnya, karena boleh di dalam Islam diperbolehkan untuk melihat calon yang dia inginkan untuk dinikahi. Ya. Ini salah satu proses ta'aruf, dan dianjurkan untuk tidak berdua-duaan ya dalam ta'aruf, dalam labor, dianjurkan atau diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk ada pihak ketiga, ya, bisa dengan walinya, diutamakan dengan walinya, ya, untuk menutup pintu fitnah, ya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas secara rinci dalam pembahasan berikutnya. Dalam suatu keluarga yang poligami dan keadaan salah satunya terzalimi, apa hak pihak yang terzalimi tersebut? Boleh minta cerai? Ya. Boleh minta cerai, ya. Kalau ternyata memang kemaslahatannya lebih baik untuk bercerai, ya. Tapi dilihat juga, kalau madorotnya lebih besar terkala bercerai, maka harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Ya, harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Ya, harus adil dan lain sebagainya dalam membagi harta, dalam membagi waktu bermalam dan lain sebagainya. Ini harus tahu. Kalau tidak, dia zalim, ya. Dan berhak bagi istri untuk minta cerai, ya, kalau kira-kira memang kemaslahatan yang lebih besar dalam perceraian. Siapa tahu kita bakal masih ada sampai sekarang? Ya ada, masih kita jumpai orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Alkitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Sampai mendekati hari kiamat tetap ada Alkitab. Apakah boleh kita berguru mencari ilmu kepada seorang ustaz yang menikah, yang belum menikah, yang percaya dan menjalankan hukum nikah itu mustahab? Apa maksudnya? Ya. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya nikah itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang mustahab, kadang-kadang haram, kadang-kadang mubah. Ini ada seorang ikhwan yang berniat ingin ta'aruf dengan seorang wanita. Dari informasi pihak ketiga, ikhwan ini seorang yang baik agama dan akhlaknya. Ternyata ketika ta'aruf dia sering SMS dengan perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang yang belum menikah. Misalnya, saya merasa tenang jika SMS-an dengan anti. Sikap apa yang harus diambil akhwat tersebut? Ya, dinasihati. Dinasihati ini akibat terlalu lama mungkin karena ta'aruf. Ini akan menimbulkan fitnah-fitnah yang seperti ini, waliyadzubillah. Ya. Dinasihati jangan sampai timbul fitnah.
timbul fitnah gitu. Kalau sudah merasa cocok satu sama lain, disegerakan saja. Disegerakan saja pernikahannya, jangan terlalu banyak embel-embelnya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini, seseorang yang jarak nikah dengan kelahiran tidak 9 bulan, ya tidak mesti, ya tidak mesti harus 9 bulan, ya. Anak lahir bisa 6 bulan dari pernikahan, ya. 6 bulan umur kandungan, iya. Bisa jadi 7 bulan setelah nikah lahir, bisa jadi 8 bulan setelah nikah lahir, bisa jadi 9 bulan. Jadi masalah, tidak mesti harus sempurna 9 bulan kehamilannya. Bisa juga 6 bulan, ya. Dia bertanya apakah dia termasuk anak zina, ya. Ya. Kalau hukum asalnya insyaallah taala kita berhusnudzon, ya, kepada kedua orang tuanya bahwasanya nikah dengan nikah yang syar'i, ya, bukan hasil zina, ya, nggak perlu dipertanyakan dia hasil hamil dari luar nikah atau tidak, ya, gitu. Kecuali kalau ada bukti yang jelas bahwasanya dia hamil lahir dari hamil yang bukan karena nikah, misalnya baru nikah 4 bulan sudah lahir, ya, itu tidak pernah ada dalam sejarah hidup manusia, ya, hamil cuma 4 bulan, itu nggak ada. Nah, yang seperti ini boleh dia curiga, tapi kalau tanpa sebab dia curiga, wajar. Yang namanya bayi prematur banyak, ya, 6 bulan hamil itu banyak, ya. Lahir sehat anaknya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, ya. Jadi jangan dipermasalahkan, apalagi kedua orang tuanya tidak bermasalahkan, kecuali ada bukti yang jelas kalau memang dia lahir daripada zina, hamil daripada zina. Apabila telah datang laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, apakah kita harus wajib menikah dengannya? Bagaimana bila sekiranya kita tidak ada hasrat dengannya, meski tidak kita ridho dan akhlak dan agamanya, boleh kita menolak? Boleh sekali. Ya. Orang menikah harus ada hasrat, dong. Ya. Harus ada hasrat, dan hasrat itu bisa saja karena agamanya, ya. Mungkin karena suatu hal yang dia inginkan, ya, harus ada hasrat. Ya. Berhak untuk menolak, ya. Karena kriteria-kriteria tertentu. Ya. Tapi tadi tetap, kalau hendak menikah, hendak dilihat terlebih dahulu kriteria yang pertama itu akhlak dan agamanya. Ya. Tapi kalau ada satu hal yang mungkin dia tidak suka, ya tidak mengapa, cari yang lain yang sampai dia suka. Ya. Sebaliknya juga laki-laki, ya, tidak mesti cuma dilihat patokan akhlak dan agamanya saja. Ada hal-hal yang dia inginkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW syariatkan untuk melihat. Ya. Syariatkan bagi wanita dan laki-laki untuk saling melihat supaya ada ketertarikan. Kalau nanti setelah melihat tidak ada ketertarikan, ya jangan dilanjutkan. Nanti terpaksa, ya, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Jangan menikah, jangan cuma faktor kasihan, tapi faktor ketertarikan karena agamanya, karena akhlaknya, karena yang lainnya. Baik. Makanya ketika itu Rasulullah syariatkan untuk saling melihat supaya ada kecenderungan, ya, ada hal-hal tertentu yang dia inginkan. Bagaimana jika belum belajar tauhid ternyata sudah mendapat dakwah kitab nikah, yang mana aturan-aturan syariat termasuk haram-haramnya dengan ahkam dalam ahkam nikah didengar, ya,
poligami dan haram melepas istri, ikhtiar. Ya. Ya. Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Ya. Tidak paham apa yang maksud pertanyaannya, Pak? Maksudnya apakah orang nggak ngerti apa yang diinginkan dari pertanyaan ini? Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar yang kita sebutkan tadi ya. Kalau seorang ya, hendak berdakwah seperti tadi yang kita sebutkan kriterianya yang ada 5 atau 6 tadi. Mudah-mudahan ya, saya tidak berharap ya, dari taklim saya ini ada orang yang lari daripada dakwah Ahlussunnah. Tolong dikabari ya, dengan sangat apakah dengan taklim saya mengajar kitabun nikah ini sehingga ada yang lari daripada dakwah Ahlussunnah. Ya. Kalau sekiranya ada yang lari dan tidak mau lagi di taklim saya ini, lebih baik saya selesaikan sampai di sini saja. Apa maksudnya seperti itu? Kalau memang seperti itu, bisa kita tunda, mungkin lebih baik kita baca tauhid. Ya. Tapi saya berharap tidak akan terjadi seperti yang dipertanyakan. Iya. Karena konteksnya taklim yang kita bawakan di dalam kitabun nikah ini sesuai dengan pernikahan, sesuai dengan keinginan sebagian akhwat yang hendak menikah, dan tidak salah seorang membawakan permasalahan kitabun nikah ketika orang-orang hendak menikah, dan bukan juga perkara yang salah orang yang tidak kepingin menikah belajar kitabun nikah. Iya, karena sebelum menikah hendaklah dia mengetahui ilmunya, ilmu bagaimana dia menikah. Atau sebelum dia haji hendaklah dia tahu ilmunya bagaimana dia akan berangkat haji, bagaimana hukum-hukum haji. Seorang yang hendak melaksanakan akad jual beli hendaklah dia tahu bagaimana akad jual beli yang disyariatkan Allah SWT. Saya kira tidak salah seorang yang hendak menikah ingin belajar kitab nikah. Dari mana kesalahannya? Iya. Tapi saya ingatkan, kalau sekiranya taklim yang saya bawakan justru malah melarikan orang daripada dakwah Ahlussunnah, ya lebih baik kita selesaikan sampai di sini saja. Baik. Apabila ada pertanyaan yang lain, mohon dipertanyakan. Pernikahan itu perayaan hukumnya apa? Apa? Perayaan pernikahan hukumnya apa? Wajib. Nah, walimah. Pertanyaan hadis berikutnya, bagaimana bila beli kambing atau kurban itu atas nama anak-anak karena anak-anak menabung kurban sendiri
uang digabung untuk beli satu kurban karena kalau masing-masing tidak cukup uangnya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya kalau urunan patungan untuk membeli kambing itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Jadi kambingnya harus milik satu orang. Itu kalau kambing. Tahu kalau meniatkan pahala boleh untuk lebih daripada satu. Ya, tapi kalau untuk patungan itu cuma satu orang, tidak boleh untuk patungan. Tidak 2 orang patungan untuk beli satu kambing, tidak boleh. 3 orang patungan untuk beli satu kambing juga tidak boleh. Baik. Jadi satu kambing itu untuk satu orang. Jadi satu orang yang punya uang untuk beli satu kambing. Adapun niat untuk membagi-bagikan pahala lebih daripada untuk dia sendiri. Ya, insya Allah ini bisa dipahami. Yang boleh patungan itu sapi atau onta, itu boleh.